Ketinggalan rombongan. Pukul jam 9:22. Kegiatan jelajah dilakukan. Semua orang sudah berjalan memasuki hutan. Para guru berjalan lebih dahulu di depan sementara anggota camping yang lainnya menyusul dari belakang. Semua orang boleh bercampur antara lelaki dan perempuan. Tak ada larangan untuk saat ini. Tak lupa juga mereka membawa ransel masing-masing yang berisi bekal makanan dan minuman. Karena mungkin mereka akan merasa haus dan kelaparan selama perjalanan yang cukup jauh. Mereka harus mengisi tenaga agar bisa kembali ke perkemahan. Dini dan Riri terus memperhatikan jalan mereka. Masih belum bisa melupakan kejadian tadi pagi, di mana mereka menemukan ular kobra di pemandian. Setiap melihat sesuatu yang panjang dan menjulur, mereka lumayan takut karena mereka ingat terus dengan ular tersebut. Jika saja ada teman untuk menemani mereka di perkemahan, mungkin saja mereka tak perlu ikut. Tapi sayangnya semua orang ikut menjelajahi hutan, karena memang itu adalah salah satu aktivitas yang sangat dinanti oleh semua orang. Mau tak mau Dini dan Riri harus ikut juga. Randy yang berjalan di paling belakang terus memperhatikan Dini. Dia masih mencemaskan gadis itu. Dia harus bersiap jika sewaktu-waktu Dini membutuhkan bantuannya. Sudah sangat jauh mereka berjalan dari perkemahan. Kini mereka berada di tengah-tengah hutan yang suasananya sangat sepi. Hanya terdengar suara kicauan burung dan ranting-ranting serta daun-daun kering yang mereka injak. Hutan itu tampaknya memang sangat jarang dimasuki oleh warga, karena memang di sana tak ada tanda-tanda orang masuk ke dalam hutan. Pak Harun berhenti dari langkahnya. Dia berbalik dan mengatakan kepada anak-anak untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Para siswa-siswi duduk dan mengeluarkan minuman masing-masing. Perjalanan sudah cukup jauh dan melelahkan, sehingga mereka minum dengan sangat rakus. Bagi anak-anak kota seperti mereka, berjalan menyusuri hutan tentulah hal yang cukup berat, karena mereka biasanya pergi ke sana kemari mengendarai motor ataupun mobil. Tapi kali ini mereka harus menyusuri sebuah hutan yang luas dengan hanya berjalan kaki. Wajar saja jika mereka sangat lemas, peluh bercucuran di tubuh mereka, hingga membuat seragam olahraga mereka basah. Nah anak-anak, bagaimana? Kalian masih sanggup melanjutkan perjalanan? Tanya Pak Harun kepada semua orang. Sanggup Pak, jawab sebagian kompak. Sebagian lagi tak menjawab karena masih lelah. Ya sudah, sebentar lagi kita jalan kembali. Untuk saat ini kita istirahat dulu di sini. Pak Harun menyandarkan tubuhnya di sebuah pohon besar, mengipasi dirinya dengan topi. Ren, mau minum punya gue? Nabila menawarkan minumannya pada Randy. Enggak usah, gue bawa sendiri, tolak Randy. Tapi ini manis loh, segar pula. Nabila tetap bersikukuh menawarkan. Randy menoleh, menatapnya tajam, seolah mengatakan gue bilang enggak usah. Melihat Randy seperti itu, Nabila menarik tangannya. Urung menawarkan lagi, sikap dingin Randy memang selalu membuatnya ciut. Randy memerhatikan Dini yang terus diam. Riri pun sama. Biasanya dua gadis itu sangat ceria, selalu bercengkerama dimanapun tempatnya. Dini menatap botol minumnya dengan menggerak-gerakkan jarinya mengusap-usap botol minum yang tak basah ataupun kotor itu. Din, gue pengen balik ke perkemahan deh, ucap Riri. Gue juga, jawab Dini. Tapi kalau kita ke perkemahan, cuma berdua dong. Gue juga takut ada ular lagi, ucap Riri. Dia ingin kembali ke perkemahan, tetapi takut jika sewaktu-waktu menemukan ular lagi. Iya, gue juga takut. Mau gak mau ya kita terpaksa deh tetap ikut jelajah hutan. Daripada kita cuma berdua di sana. Kalau di sini kan banyak orang. Meskipun ada ular, tapi ada yang nemenin kita, balas Dini. Keduanya kembali terdiam, berkutat dengan pikiran masing-masing. Pak Harun berdiri kembali dan mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan. Semua orang mengikutinya. Dari belakang ada yang masih bersemangat, ada juga yang malas. Randy maju ke depan dan berjalan di belakang Dini. Enggak seru kalau lihat lo murung kayak gitu. Kesannya aneh, ucap Randy tiba-tiba. Dini cukup terkejut mendengar suara Randy yang kini ada di belakangnya. Jangan murung terus, gue nggak suka liatnya, ucap Randy lagi. Aku murung bukan gara-gara yang tadi pagi kok, ucap Dini. Terus gara-gara apa? Tanya Randy. Kakak makin dekat sama Kak Nabila kayaknya. Jangan-jangan kalian mau balikan lagi, jawab Dini ketus. Randy menahan tawa.
Rupanya Dini murung bukan karena dia hanya memikirkan tentang takut ular, tetapi karena cemburu juga melihat dirinya dekat dengan Nabila. Cemburu? Tanya Randy. Menggoda Dini. Enggak. Dini mengelak. Kalau cemburu bilang aja, gak usah malu-malu. Goda Randy lagi. Berisik. Omel Dini kesal. Randy senyum-senyum sendiri mengetahui istrinya cemburu. Perjalanan tetap berlanjut. Kali ini Pak Harun meminta anak-anak untuk bernyanyi agar dapat menghilangkan sedikit rasa lelah dan membuat anak-anak menjadi rileks. Semua orang bernyanyi, menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung seperti anak TK. Meski begitu, itu hal yang sangat menyenangkan. Mereka mulai bisa tertawa lagi dan kembali bersemangat melanjutkan perjalanan. Riri pun mulai bergembira lagi, dia melupakan kejadian tadi pagi. Habibi mendekatinya. Benar saja. Pemuda itu memang menyukai Riri. Kali ini dia memberanikan diri untuk mendekati gadis itu. Boleh nemenin enggak? Tanya Habibi. Riri menoleh. Boleh Kak, jawab Riri. Habibi dan Riri jalan bersama. Mereka mengobrol ke sana kemari. Keduanya terlihat mudah akrab. Tampak seperti sudah lama saling mengenal. Akhirnya dia berusaha sendiri, ucap Randy melihat Riri dan Habibi yang asik mengobrol selama perjalanan. Siapa? Tanya Dini. Tuh, Habibi sama Riri. Tunjuk Randy kepada dua sejoli itu. Memangnya kenapa? Kok kakak bilang gitu? Tanya Dini lagi. Semalam, si Habibi minta bantuan gue. Dia pengen gue bilang sama lo, supaya kenalin dia sama Riri. Taunya dia malah berusaha sendiri. Ya baguslah. Randy bercerita. Oh, Kak Habibi suka sama Riri? Dini terus bertanya. Ya iyalah suka. Makanya dia pengen kenalan. Lo ini pi apaan sih? Ejek Randy. Kan cuma tanya. Jangan ngejek juga dong. Jawab Dini ketus. Randy terkekeh. Dini memang sangat mudah kesal padanya. Karena dia memang selalu sengaja membuatnya kesal. Sekitar jam 12:50. Rombongan itu memutar balik untuk kembali ke perkemahan. Sudah waktunya makan siang. Rencananya mereka akan memakan bekal yang dibawa tadi di pertengahan jalan, agar tak begitu jauh untuk sampai di perkemahan. Sebelum sampai di pertengahan jalan, Dini merasakan nyeri di bagian perut bawah. Dia ingin sekali buang air kecil. Tapi dia tak tahu harus buang air kecil di mana dan juga dia sangat malu untuk bilang kepada Pak Harun ataupun gurunya. Dini berhenti melangkah, dia sudah tak bisa lagi menahan diri untuk buang air kecil. Lo kenapa? Tanya Randy. Dini menggelengkan kepala. Namun, gestur tubuh Dini tak bisa membohongi Randy. Pemuda itu menyadari jika istrinya ingin melakukan sesuatu yang ringan. Namun sudah terasa berat dan tidak bisa dicegah lagi. Pengen pipis? Randy bisa menebak. Dini terpaksa mengangguk. Dia tak bisa berbohong dari Randy. Ya udah, ayo gue antar. Randy menawarkan diri untuk mengantar. Ih, enggak mau diantar sama Kak Randy. Nanti malah nyintik. Dini sudah berpikir negatif tentang suaminya. Ya enggak lah. Lagian ngapain juga ngintip orang pipis? Kurang kerjaan. Jawab Randy ketus. Tapi kan, kakak cabul, pasti nanti curi-curi pandang ngintip aku. Dini masih tak percaya dengan suaminya yang dilabeli si cabul olehnya. Ya udah, kalau enggak mau enggak apa-apa. Gue kan cuma nawarin bantuan. Emangnya lo kuat nahan sampai nanti di perkemahan? Randy memanas-manasi. Dini terdiam. Dia memikirkan perkataan Randy. Memang benar dia sudah tak bisa menahan diri. Jika terus ditahan hingga sampai di perkemahan, itu bisa memungkinkan dirinya pipis di celana dan itu bisa membuatnya malu lebih dari apapun. Ya udah, ayo antar, tapi jangan ngintip ya. Dini akhirnya mau diantar oleh Randy. Buat apa juga gue ngintip lo? Kalaupun gue mau, gue bisa intip lo tadi pagi pas lagi mandi. Jawab Randy kesal. Dini dan Randy yang berjalan di paling belakang, memutar arah untuk mencari semak-semak agar Dini bisa buang air kecil dengan nyaman. Cukup jauh mereka berjalan. Mereka pun menemukan sebuah semak yang tak begitu rindang, tapi cukup aman untuk Dini. Randy meminta Dini untuk buang air kecil di sana saja. Dini setuju, tapi dia berkata cukup tegas kepada Randy agar tak mengintipnya. Randy mengiyakan saja, daripada Dini berlama-lama menginterogasi dirinya.
Gadis itu masuk ke semak-semak dan menunaikan hajatnya. Randy benar-benar tak mengintip. Dia memalingkan tubuh dari arah gadis itu. Setelah selesai buang air kecil, Dini keluar dari semak-semak dengan menghela nafas lega karena hajatnya sudah tertunaikan. Yuk, ajak Dini. Lo gak cebok. Jorok deh. Randy curiga. Ish, enak aja. Aku pakai air minumku buat cebok. Dini mencubit lengan Randy yang mencurigai dirinya. Kirain gak, ucap Randy malu. Enak aja. Aku gak biasa gak cebok. Mana bisa aku tenang. Dini mendelik. Iya deh, sorry. Ayo jalan lagi. Nanti ketinggalan. Ajak Randy. Keduanya pun berjalan kembali untuk menyusul yang lain. Sudah jauh mereka berjalan, tapi tak menemukan rombongan. Jalan yang mereka lalui juga agak berbeda dengan jalan yang tadi. Kak, apa kita tersesat? Tanya Dini cemas. Gue gak tahu, Din. Tapi tempat ini berbeda dari jalan yang kita lalui. Feeling gue gak enak. Jawab Randy yang juga sama cemasnya. Dini dan Randy mengedarkan pandangan, memutar tubuh untuk melihat sekeliling. Benar saja, tempat itu memang berbeda. Jika yang tadi mereka lalu cukup terang. Berbeda dengan tempat yang kini mereka pijak, tempat itu cukup suram. Cahaya matahari hanya sedikit menyinari, membuat tempat itu menakutkan. Dini merasa takut. Randy meraih tangannya. Kak, gimana ini? Dini sungguh takut jika memang mereka tersesat. Rileks dulu ya, siapa tahu nanti kita temukan jalannya. Kita lanjut jalan yuk, mumpung belum sore. Randy menenangkan Dini. Dia mengajak Dini untuk berjalan kembali mencari jalan yang tadi. Dini menurut. Keduanya kembali berjalan, berharap bisa kembali ke tempat yang tadi.